Sebut saja namaku Suhartini, atau seringkali dipanggil Mbok Tini. Mungkin aku salah satu pembantu paling beruntung di antara pembantu-pembantu lainnya. Ya, aku pembantu yang beruntung bisa bekerja di rumah Pak Karyo, yang kaya raya. Pasalnya, meski hanya seorang pembantu, tapi kerjaanku bukan hanya mencuci, bersih-bersih, atau memasak saja, melainkan juga berperan penting memenuhi kebutuhan lain untuk majikanku itu. Dan hal itu masih kujalani hingga saat ini. Sebelumnya, aku seorang janda dengan satu anak yang kutitipkan pada ibuku di kampung. Suamiku Mas Kosim sudah meninggal 5 tahun lalu karena laka lantas saat hendak pulang dari tempat kerjanya. Sepeninggal suamiku, terpaksa aku harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhanku dan juga anakku. Sebelum menjadi pembantu, beberapa kerjaan sudah kulakoni, seperti berjualan kue di pasar, menjadi tukang cuci panggilan, bahkan menjadi buruh di pabrik rumahan. Namun rupanya, semua usaha itu sia-sia, karena hal itu tak cukup memenuhi kebutuhan yang saat itu serba mahal. Beruntung, salah satu teman SD-ku mengajakku ke kota untuk bekerja di salah satu mantan majikannya. Akhirnya, dengan berbekal tekad dan semangat untuk merubah nasib, aku berhasil menjadi pembantu di rumah Pak Karyo. Beliau merupakan salah satu anggota dewan sekaligus salah satu orang kaya di kotanya. Selama bekerja di kediaman Pak Karyo, bisa dibilang kehidupanku makmur tanpa kekurangan. Aku juga begitu kerasan tinggal di sana, sebab keluarga majikanku itu orang-orangnya baik, terutama Pak Karyo sendiri. Bahkan beliau memberikan hal lebih dari apa yang aku harapkan, mulai dari upah hingga urusan nafkah lainnya. Aku sadar betul akan hal itu, terutama kebaikan Pak Karyo yang kuanggap berlebihan. Kendati demikian, aku tak begitu memikirkannya. Selama hidupku terjamin, aku juga bisa menabung untuk jaminan di hari tua, dan juga biaya pendidikan anakku nantinya. Perkara sikap Pak Karyo yang kadang meminta hal yang aneh-aneh, jika kebetulan istrinya tak ada di rumah, itu adalah perkara lain. Aku tak masalah, bahkan dengan ikhlas memberikannya. Walaupun aku berasal dari kampung, aku tergolong wanita yang menarik. Usiaku tidak terlalu tua, yaitu 39 tahun. Tapi, aku tak ingin berpenampilan layaknya orang kampung biasa. Aku selalu berdandan cantik agar tetap tampil sempurna. Keahlianku dalam merawat diri membuat penampilanku tak kalah dengan gadis remaja. Bahkan seringkali Pak Karyo memujiku dengan kata-kata, "Ih, kamu ini makin lama makin cantik aja, Tin. Bapak kan jadi..." Begitulah yang kuingat dari ucapan bapak majikanku. Kulitku yang sawo matang khas orang desa menambah nilai lebih. Sederhana, tapi istimewa. Begitu kata para orang yang pernah memujiku. Di usiaku yang hampir kepala 4 dan menyandang status janda, tak membuatku merasa kesepian. Karena, selain aku mendapat perhatian lebih dari Pak Karyo, aku juga pernah pula mendapat perhatian lain dari Mas Tono, satpam di rumah majikanku itu. Perhatian dari Mas Tono itu bermula ketika majikanku Pak Karyo pergi keluar kota dalam waktu 1 bulan lamanya. Selama itu pula aku merasa sendiri dan sunyi, tak ada seseorang yang biasa mewarnai hari-hariku seperti biasanya. Terutama saat itu musim dingin dan hujan. Tentu saja setiap malam terasa hampa, dan ada yang kurang. Hal itulah yang membuatku iseng menggoda satpam tersebut. Aku lantas mengirim pesan WhatsApp, lalu mengutarakan keinginanku padanya. Dan pada akhirnya, perhatian dari Mas Tono itu pun bisa sedikit mengobati rasa kesepianku malam itu. Tapi rupanya, bukan hanya Mas Tono, orang kedua yang memberi perhatian lebih padaku. Ada pula seseorang yang akhirnya membuatku terkesan dengan perlakuan dan perhatiannya padaku. Seseorang tersebut adalah Aris, putra tunggal majikanku. Dia berusia 25 tahun. Lalu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Semua itu berawal saat suatu malam, aku berdiam diri di kamar. Biasanya pada malam hari, Pak Karyo akan menemuiku untuk memberiku perhatian, tapi rupanya tidak untuk malam itu. Pak Karyo tak mungkin menemuiku, karena Nyonya sedang berada di rumah. Biasanya,
Nyonya selalu sibuk dengan urusan kantornya. Bahkan sering pula Nyonya tak pulang demi menyelesaikan pekerjaan di kantornya. Nyonya majikanku memang orang yang sibuk seperti suaminya. Jabatan sebagai sekretaris pabrik ternama membuatnya sering keluar kota. Praktis malam itu, aku tak bisa memejamkan mata. Keinginan dalam diri serta angan-anganku menuntut untuk diselesaikan. Apalagi dalam pikiran terbayang, Pak Karyo sedang sibuk menunaikan ibadah bersama istrinya. Sebenarnya, terpikir pula untuk memanggil Mas Tono untuk mengganti perhatian majikanku itu. Namun aku tak berani, karena Pak Karyo ada di rumah. Aku khawatir nantinya akan menjadi masalah. Karena tak ingin terus kepikiran, aku memutuskan untuk tidur saja, memendam keinginanku, dan berharap akan lupa setelahnya. Entah berapa lama aku terlelap, tapi lambat laun, ada yang aneh pada diriku. Aku seperti melayang, seperti saat mendapat perhatian. Perhatian yang seolah mondar-mandir pada arah rerumputan gersang. Tentu saja aku terganggu. Tapi aku mengira, pasti itu adalah ulah baik majikanku. Kubiarkan hal baik itu terus berlanjut, hingga tanpa sadar aku berseru, saking tak bisa menyembunyikan keinginanku. Duh, Pak Karyo ini ada-ada aja sih, gumamku dalam hati. Sejenak, aku mengerjapkan mata. Dan benar saja, ada wepala yang bekerja di rerumputan padang Sahara. Dalam hati aku bersorak riang, dan salut dengan keberanian bapak majikanku itu. Aku salut dengan sikapnya, yang berani dan tak khawatir dengan keberadaan istrinya di rumah. Namun entah kenapa, semakin lama aku malah makin cemas. Bagaimana kalau Nyonya datang? Tentu akan ruwet urusannya. Dengan segera, aku terjaga. Tapi, betapa kagetnya aku saat tahu jika seseorang itu bukanlah Pak Karyo, melainkan Aris, putra tunggal majikanku. Loh, Den Aris? Ngapain Den? Ujarku kebingungan, sementara Aris salah tingkah. Mungkin karena kaget bercampur bingung, sehingga ia tampak panik. Mama maaf Bik. Tadi Aris cuma, kata Aris terbata. Ia menunduk tak berani menoleh. Tapi, kenapa harus seperti ini Den? Sambungku yang masih tak percaya dengan sikap putra majikanku itu. Aris tadinya mau minta tolong bikinin mie aja Bi. Tapi, ujar Aris, menjeda ucapannya. Tapi, apa Den? Tanyaku penasaran. Yah, waktu tahu Bibik tidur, Aris jadi, ujarnya, tak bisa menjawab pertanyaanku. Jadi apa? Terus, kalau bapak tiba-tiba datang, gimana? Tapi, Aris kan, jawabnya ragu-ragu. Opo toh Den? Tanyaku penasaran. Aris ingin seperti Mas Tono loh Bik, jawabnya kemudian. Bagai disambar petir, aku kaget mendengar ucapannya. Aku tak percaya, jika dia juga mengetahui keakrabanku dengan Mas Tono, satpam di rumahnya. Mendadak aku panik, bahkan khawatir dia akan memberitahu pada penghuni di rumahnya. Sebenarnya, Aris juga sering membayangkan Bibik loh. Ucapan tersebut justru membuatku tak percaya. Maksud Aden, apa toh? Tanyaku, meski sebenarnya aku tahu. Ya, itulah Bi, sahutnya sambil memperhatikan penampilanku, yang sudah tak seperti semula. Bahkan sempat pula ia menelan ludiah menyembunyikan keinginannya. Jujur aku jengkel, dan bisa saja aku menegurnya. Tapi, aku juga khawatir ia akan menyebarkan berita yang tidak-tidak nantinya. Benar-benar kelewatan anak ini, gerutuku, dalam hati. Rupanya, Aris tak jauh beda dengan ayahnya. Bibi kok malah bengong, ujarnya, membuyarkan lamunanku. Jadi, gimana Bi? Tanyanya padaku. Apanya sih Den? Tanyaku singkat. Ya seperti Mas Tono itu loh Bi, ujar Aris, tersenyum. Ih, Den Aris apa sih Den? Ujarku tanpa menolehnya. Ya udah kalau gitu, jangan salahkan Aris kalau bapak sampai tahu loh ya, ujarnya, membuatku kaget dan panik. Bagaimana nasibku? Kalau sampai majikanku tahu, bisa-bisa aku malah diberhentikan. Jujur aku bingung dan tak tahu harus bagaimana menyikapinya. Duh, gimana ya Den? Ujarku memelas. Tinggal jawab iya kok Bi. Sejenak aku berpikir kembali untuk menjawabnya. Perang batin pun sempat ada. Di tengah kebimbangan tersebut,
Aku terus mencari solusi terbaik masalah yang melandanya. Syukur-syukur, tak sampai mengikuti ucapan putra majikanku itu. Tapi, bagaimana? Aku bingung, dan tak tahu harus apa. Kok, bengong lagi sih, Bi? Tanyanya membuyarkan lamunanku lagi. Akhirnya dengan ragu aku tersenyum, sebagai tanda setuju. Aku terpaksa memilih pilihan tersebut, karena tak ada pilihan lain, serta khawatir dengan nasibku ke depannya. Berbeda denganku, Aris malah tersenyum lalu mendekatkan wajahnya. Hingga sebuah sambutan pembuka, ku terima saat itu. Tentu saja aku kaget, dan sempat berseru. Tapi si ruangku justru membuat semangatnya makin menjadi saat itu. Aku yang memang sebelumnya sudah dilanda angin mulia, mendadak hanyut dan membalas kebaikan itu. Sampai-sampai aku membiarkan Aris kembali memberi perhatian pada pelabuhan ratu itu. Dan akhirnya, tak urung aku kesenangan dan turut menyesuaikan langkah-langkah solusi masalah itu. Tak dipungkiri, meski terbilang perdana, namun Aris sukses membawa masalah yang sulit menjadi gembira. Hal yang hampir sama seperti solusi permasalahan yang biasa ayahnya sarankan untukku. Jujur kuakui Aris mengingatkan aku pada Pak Karyo. Dan karena hal itu pula, banjir bandang beberapa kali melandaku, hingga kami pun tiba bersama pada tujuan utama. Di antara aku dan Mas Tono, mana yang lebih jenius, Bik? Tanya Aris setelahnya. Aku tak menjawab, masih berusaha untuk mengembalikan spirit dalam diriku lagi. Sejak itu, sikap Aris berubah padaku. Dia selalu meminta saran Soren serta solusi jika masalahnya timbul. Kendati demikian, sikap sopannya tak berubah. Dia selalu menghargaiku, meski aku hanya seorang pembantu. Jujur, aku kagum. Hanya saja yang menjadi masalah, Aris bahkan sudah tahu jika ayahnya juga sering minta saran masalah padaku. Hal itu membuatku bimbang untuk memilih satu di antara mereka. Tapi akhirnya setelah menimbang-nimbang, aku memutuskan mengatur waktu untuk mereka. Di mana saat masalah Aris timbul, aku senantiasa menyarankan solusi untuknya. Dan begitu pula sikapku pada ayahnya. Tentunya, tanpa sepengetahuan masing-masing. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Karena pada akhirnya, Pak Karyo mengetahui langkah solusi yang kusarankan pada putranya. Hal itu terbaca ketika tengah malam majikanku tanpa sengaja mendengar seruan syahdu di kamar putranya. Merasa penasaran, Pak Karyo pun membuka pintu dan mendapati Aris kesenangan saat itu. Jujur aku bingung saat itu, apalagi Pak Karyo memutuskan untuk memberhentikanku bekerja di rumahnya. Saat itu, duniaku seolah berhenti berputar. Namun rupanya, keberuntungan masih memihakku. Niat Pak Karyo akhirnya urung ketika Aris membongkar keakrabanku dengan ayahnya itu. Mengetahui hal itu, Pak Karyo bingung juga dan tak tahu bagaimana menyikapinya. Hingga pada akhirnya, baik Pak Karyo maupun Aris sepakat untuk memintaku untuk adil menyarankan solusi jika masalah mereka datang tiba-tiba. Tentunya dengan menjaga kestabilan secara rahasia. Dan ya, begitulah kisah hidupku yang masih kujalani hingga saat ini. Aku tak tahu sampai kapan keakraban kami bertiga akan terus berjalan baik-baik saja. Tapi yang pasti, cukuplah aku yang mengalaminya. Dan semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.